Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hipotesis dalam uji asumsi klasik. Uji normalitas. Untuk mendeteksi normalitas dari residual atau error dapat dilakukan dengan yang pertama dengan plot. Plot ini disebut sebagai uji informal karena tidak memakai uji hipotesis. Nanti ada yang disebut sebagai Kiki plot. Data tersebut normal jika nanti mendekati garis linier. Kiki plot residualnya. Nah, untuk plot ini bersifat subjektif karena tergantung dari penafsiran mata kita, gitu. Maka disebut sebagai uji informal. Untuk uji formal ini berkaitan dengan adanya uji hipotesis. Uji hipotesis dalam mendeteksi normalitas residual antara lain ada uji Jarque-Bera dan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis dalam uji normalitas secara simpel dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk H0, residual terdistribusi normal, sedangkan H1 tidak terdistribusi normal. Berarti, untuk memenuhi asumsi normalitas, kita cenderung ingin untuk tidak menolak H0, karena H0 di sini adalah residual terdistribusi normal. Maka yang kita inginkan adalah tidak menolak H0. Tidak menolak H0 ini berarti p-value-nya gimana? P-value-nya bernilai lebih dari alfa. Misalnya alfa 5%, berarti kalau p-value kita lebih dari 0,05, misalnya, maka residual sudah terdistribusi normal atau memenuhi asumsi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antar residual. Nah, deteksi autokorelasi antara lain dengan uji Durbin-Watson dan uji Lagrange multiplier. Uji Durbin-Watson ini terbatas hanya untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual pada leg pertama. Nah, secara sederhana dalam uji autokorelasi, hipotesis yang diuji adalah H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Maka yang kita inginkan apa? Sama seperti konsep uji normalitas, yaitu kita menginginkan untuk tidak menolak H0 karena H0 di sini tidak terjadi autokorelasi. Dan yang diinginkan dalam asumsi klasik adalah tidak ada autokorelasi. So, kita menginginkan nilai p-value-nya lebih dari nilai alfa. Jika p-value lebih dari alfa, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak bersifat heteroskedastisitas atau bersifat homoskedas, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau nilai dari varian dari residual ini dia bersifat seragam atau bisa dituliskan sebagai seperti ini. Sigma tidak ada huruf I-nya, maka dia bersifat homogen. Nilainya konstan untuk semua I. Nah, beberapa cara untuk mendeteksi masalah ini adalah dengan plot. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa kalau plot maka bersifat subjektif tergantung dari siapa yang melihat gitu. Nah, untuk uji formalnya, uji hipotesisnya bisa menggunakan uji Park, uji BP, uji Glatzer, dan uji White. Secara sederhana, secara umum ya, hipotesis dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Untuk H0-nya bersifat residual, bersifat homoskedas. Jadi yang kita inginkan adalah kita tidak menolak hipotesis 0. Atau dengan kata lain, p-value-nya lebih dari alfa. Ini yang kita inginkan. Jika p-value lebih dari alfa, maka varian dari residual sudah bersifat homoskedastisitas. Kemudian uji multikolinearitas.
Untuk uji multi-call di sini tidak ada uji hipotesis, jadi tidak ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Uji multi-call bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat nilai VIF. VIF merupakan kependekan dari variance inflation factor. Ini vektor. Ada beberapa rule of thumb, ada yang menyatakan bahwa kalau VIF kurang dari 10 maka tidak ada masalah multi-call. Ada yang bilang kalau VIF kurang dari 5 maka tidak ada masalah multi-call. Tergantung kita pakai rujukan yang mana. Nah, VIF ini apa sih? VIF ini adalah 1 per RJ kuadrat. RJ kuadrat ini apa? Kita ingat kembali, simbol R kuadrat ini adalah nilai koefisien determinasi ya. Nah, di sini karena multi-call ini apa? Multi-call ini adalah korelasi antar variabel X. Jadi VIF ini apain? VIF ini adalah menghitung nanti R² dari regresi auxiliary. Regresi ini apa? Regresi ini meregresikan misalnya yang pertama VIF untuk X1, kita tuliskan VIF 1, ini merupakan 1 dikurangi 1 per R1 kuadrat. Nah, R1 kuadrat ini apa? R1 kuadrat ini adalah koefisien determinasi dari regresi. Regresinya ini kita meregresikan X2, X3, dan seterusnya terhadap X1. Nah, ini diregresikan, jadi bukan terhadap variabel Y. X1-nya menjadi variabel dependen, dan variabel independennya adalah seluruh variabel X selain variabel X1. Nah, dari regresi ini didapatkanlah R1 kuadrat, ini dimasukkan ke dalam rumus VIF, jadilah nilai VIF. Gitu. Jika VIF lebih dari 10, maka ada multi-call. Maka yang kita inginkan adalah VIF-nya tidak melampaui nilai 10. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan mengenai uji asumsi klasik, hipotesisnya, dan deteksinya. Kita akan membahas selanjutnya adalah tentang bagaimana melakukan uji asumsi di software R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.